Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Halo, saya Vina Nurhida. saya Rahma Farunisa, Saya Raden Risma. Saya Halil Fatia Putri. Saya Siti Mulia Amalia. kami akan presentasikan hasil mind mapping yang berjudul Pendidikan Ibadah Sholat pada anak usia 7 sampai 14 tahun. Selamat menonton! Ada tahap perkembangan anak usia 7 sampai 14 tahun. Yang pertama, menurut hadis riwayat Abu Dawud, anak pada usia 7 sampai 14 tahun diperkenalkan dan dimulai dibiasakan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, pembentukan tanggung jawab. Jadi anak pada usia ini mulai memahami bahwa mereka memiliki kewajiban baik terhadap Allah maupun terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu pendidikan akhlak dan adab. Jadi pada tahap ini sangat penting menanamkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari seperti berkata jujur, menghormati orang tua, dan bersikap sopan terhadap orang lain. Yang keempat yaitu penguatan kognitif dan sosial seperti kemampuan berpikir, memahami alasan ibadah, dan berinteraksi dengan lingkungan. Oke, selanjutnya di sini ada konsep pendidikan ibadah dalam Islam atau tahapan-tahapannya. Yang dimana tahap pertama yaitu tahap ta'rif, yang dimana tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini pada usia 7 tahun, yang dimana anak dikenalkan ibadah seperti ibadah yang menyenangkan, tanpa gangguan ataupun diajarkan sholat perlahan. Kemudian yang kedua ada ta'wid atau pembiasaan. Pembiasaan ini pada usia 7 sampai 10 tahun, yang dimana diperintahkan sholat seperti dasar hadis perintah Abu Daud, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukul mereka karena meninggalkannya. Tahap kedua ada tahap tawid atau tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan ini berusia pada 7 sampai 10 tahun, yang dimana anak diperintahkan sholat sesuai dengan dasar hadis seperti dikemukakan oleh hadis riwayat Abu Daud, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukul mereka ketika mereka akan meninggalkan. Ketika mereka berusia 10 tahun, maka mereka dipisahkan tempat mereka tidur. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada tahap tajdid atau pendisiplinan pada usia 10 sampai 14 tahun, yang dimana penegasan disiplin boleh ditegaskan terutama pada orang tuanya, boleh dicubit atau dipukul secara kasar ataupun halus. Nah, mulai ditanamkan makna-makna ibadah seperti makna-makna ibadah sholat maghrib, sholat subuh, ataupun sholat yang lainnya. Selanjutnya ada kesalahan orang tua. Yang pertama, tidak memberikan contoh. Jadi anak hanya belajar dan observasi secara mandiri. Yang kedua, mengandalkan marah bukan dialog, membuat komunikasi antara anak dan orang tua itu tertutup. Yang ketiga, mengabaikan aspek emosional anak yang membuat kebutuhan perasaan anak tidak terpenuhi. Yang keempat, tidak membiasakan sejak dini yang membuat anak tidak memiliki kebiasaan yang positif. Yang kelima, tidak memahami tahap perkembangan anak. Selanjutnya ada dampak dari kesalahan orang tua. Yang pertama, ibadah dianggap beban karena dilakukan tanpa pemahaman dan kesadaran dari seorang anak. Yang kedua, munculnya resistensi dan penolakan karena anak merasa terpaksa untuk beribadah. Yang ketiga, hubungan anak dan orang tua menjadi renggang yang mengakibatkan komunikasi antara mereka menjadi tidak sehat. Oke, selanjutnya di sini ada cara untuk mendisiplinkan anak sesuai ajaran Islam. Yang pertama itu adalah rebuilding awareness, yang dimana kita sebagai orang tua akan membangun kesadaran seperti anak itu diajak untuk memahami bahwa pentingnya sholat bagi dirinya sendiri dan untuk di akhirat. Kemudian yang kedua itu adalah pembiasaan, yaitu seperti habit formation, di mana orang tua mengajak anak sholat berjamaah itu mulai dari pembiasaannya sholat berjamaah di rumah, dimulai dari sholat maghrib dan isya itu sebagai awal di mana anak belajar. Selanjutnya yang ketiga adalah emotional approach, yang dimana pendekatan emosional kita sebagai orang tua itu untuk mengajarkan anak untuk sholat. Hindari yang namanya marah yang berlebihan, karena kita akan memulai dengan memberikan dialog dan empati yang sederhana kepada anak. Yang selanjutnya adalah disiplin bertahap. Kita sebagai orang tua itu akan mendisiplinkan anak tanpa kekerasan, tetapi kita harus konsisten dan tegas. Selanjutnya ada strategi pembinaan yang efektif. Yang pertama itu teladan atau uswatun hasanah.
Jadi, orang tua harus menjadi contoh nyata bagi anak. Contohnya seperti orang tua selalu melaksanakan sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda, dan selalu konsisten atau istiqomah. Jadi, anak itu belajar dari apa yang dilihat, bukan hanya yang diperintahkan saja. Yang kedua itu ada pembiasaan konsisten, yaitu anak perlu dibiasakan sejak kecil agar selalu sholat. Yang kedua yaitu pembiasaan konsisten. Anak perlu dibiasakan sejak kecil agar selalu sholat, jadi sholat itu menjadi rutinitas bukan hanya paksaan. Contohnya membuat jadwal harian, selalu melaksanakan sholat berjamaah, dan dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, pendekatan persuasif, yaitu mengajak anak dengan cara halus dan mengomunikasikannya dengan baik, bukan melakukan dengan paksaan. Contohnya itu menjelaskan kenapa harus sholat, manfaat sholat, dan dengan menggunakan bahasa yang baik dan halus. Yang keempat itu memberikan penguatan positif, yaitu memberikan respon positif saat anak melakukan hal baik. Contohnya seperti memberikan pujian. Wah, kamu hebat ya sudah melakukan sholat. Karena pujian itu membuat anak merasa dihargai dan termotivasi untuk mengulainya lagi. Yang terakhir itu ada ketegasan bertahap. Dalam Islam ada tahap ketegasan sesuai usia. Yang pertama, usia 7 sampai 10 tahun. Masih dibimbing dan dibiasakan. Yang kedua itu usia 10 ke atas. Boleh lebih tegas tetapi tidak dilakukan dengan kasar atau menyakitinya. Jadi tujuannya itu bukan untuk menghukum tetapi mendisiplinkan dengan bijak. Pendidikan ibadah pada anak usia 7-14 tahun harus konsisten, bertahap, dan penuh kasih sayang agar anak merasa bahwa ibadah adalah kewajiban, bukan beban. Pembahasan yang tadi berkaitan dengan artikel 1, 2, 3, 4. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.